Tahun kedua kita semakin terpuruk, semakin tenggelam dalam kalkulasi yang minus gitu. Gegap gempitanya dapat, aplausnya dapat segemuruh. Tapi waktu kita lihat pembukuan sedih gitu. Terus Nah. tapi masih tetap lanjut dong misalnya Ya, sampai di sekarang. tahun ketiga kita coba lagi. Waktu itu Aan ngasih tahu saya, Mas, kalau tahun ini ternyata dari sisi perhitungan kita masih minus, udahlah Mas, ini tahun terakhir karena minus kita cukup signifikan nilainya. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi sama saya Denny di Wacana, wawancara bersama orang beken. Kali ini kita ngobrolin Semua beken kecuali saya nih. Saya biasa-biasa aja, nggak beken. Kali ini kita yang orang nggak mau ngaku beken, tapi semua orang hampir se-Indonesia yang berkecimpung di dunia motor, terutama motor mobil custom, siapa yang nggak kenal Mas Lulut Ya. Retro Cycle. Halo kawan-kawan. Nah, halo Mas Lulut. Siap. Gimana nih? Kita mau nanya-nanya tentang Mas Lulut nih. Ya. Dulu kenapa bisa berkecimpung sampai di dunia custom tuh, memutuskan oke, aku bakal hidup di dunia custom, di dunia motor. Bisa Oke. menghidupi saya ini gimana Mas? Tuh, ceritanya. Oke, ceritanya berarti harus di flashback nih Mas. Di Baik. flashback. Jadi saya itu termasuk orang yang keracunan. Wadah. Keracunan motor. Jadi keracunannya positif ya gitu. Iya. Jadi waktu saya masih kecil, TK, itu bapak itu kalau nganter saya ke TK itu pakai BSA itu, BSA 56, tahun 56, 350 cc. Jadi ingatan akan romantisme naik motor tua itu melekat. Jadi SMP itu sebulan saya SMP 1 Ya. di Cikditiro itu. Saya ikut ekstrakurikuler otomotif. Nah, saya masih ingat sekali zaman saya itu ada bantuan dari Polresta. Itu motor yang udah nggak jalan sekian lama. Itu motor Honda CB yang konon tuh motor apa ya? Motor bekas Polisi. kriminal lah gitu. Oh. Yang sudah ditahan sekian lama dan tidak pernah hidup, itu dihibahkan. Oke. Dihibahkan untuk bahan praktek. Nah, waktu itu tuh motor itu mau diambil mesinnya aja. Iya. Tapi waktu itu saya iseng-iseng sama teman saya namanya Ratno, itu berdua benerin mesin itu. Mesin yang sudah dalamnya penuh air itu kita benerin sampai bisa hidup. Sampai bisa kita ride, kita naikin ya. Iya. Putar-putar lapangan sekolah. Nah, ingatan itu yang kemudian wah, kayaknya duniaku di sini deh. Memutuskan untuk Ya, duniaku di sini. itu. SMA mulai mengeksplor diri tentang motor. Nah, saya senangnya motor tua, mengeksplor motor tua. Kita banyak nongkrongnya di bengkel daripada nongkrong di mall. Yang seusia SMA saya gitu. Akhirnya kita bisa maintenance sendiri, bisa nyetel platina, servis karburator, terus ngetopin pengapian, bongkar dikit-dikit silinder head, transmisi. Nah, kesenangan yang berlanjut ini akhirnya jadi apa ya, hobi kecil-kecilan. Itu motor apa Mas dulu yang jadi korban? Itu saya Pertama main itu. BMW dari R25, R26, R27, Norton, BSAM 21, terus Kawasaki Maguro, BSA Twin. Wah. Akhirnya kita ambil, kita benerin, ada yang minat kita jual. Nah, apa ya? Jadi sebuah kesenangan yang berkelanjutan. Akhirnya sampai kuliah, selesai kuliah, buka satu bengkel di belakang kita ini, Retro Classic Cycles. Jadi ini dari lulus Kuliah. langsung buka Iya. bengkel ini. Saya termasuk yang nggak pakai ijazah kuliah karena saya percaya saya bisa hidup tanpa ijazah kuliah. Saya buka bengkel karena saya percaya dengan wira swasta saya jadi bisa bekerja tapi saya merdeka.
Merdeka dalam artian apa ya? Kita bisa ngatur sendiri jam kerja kita, ritme kerja kita, nggak ada nyuruh-nyuruh gitu. Oh, iya. Berarti buat teman-teman jangan takut untuk berwira swasta dan Iya. berentrepreneur. Terus biar ini Mas, kan bengkel pasti nggak pasti setiap hari rame gitu, Iya. gitu. Biar bisa bertahan sampai berarti udah berapa belas tahun sampai sekarang Oke. gitu loh. Jadi teman-teman yang hobi otomotif ya, saya pikir otomotif itu dunia yang nggak pernah padam ya. Karena Betul. semua orang kalau kita lihat di jalan itu semua pakai Kendaraan. motor, pakai mobil yang notabene itu keluarga sekup otomotif ya. Jadi yang senang otomotif silahkan digali, dieksplor, dan kalau memang yakin pilihannya di dunia otomotif, seriusin. Kayak saya buka bengkel, dan yang paling utama setelah buka bengkel bukan hanya skill, tapi ilmu manajemen, gimana ngatur keuangan biar kayak tadi diceritain. Kalau bengkel, apalagi bengkel custom kan nggak setiap hari dapat order. Nah, kalaupun dapat order juga terminnya panjang baru Baru selesai, pembayaran. iya. Nah, kita bisa pinter-pinter memanage keuangan. Itu kunci utama salah satunya. Gitu. Yang kedua tentunya skill ya. Kita harus mengasah skill. Kalau bengkel custom kita harus tahu tren-tren apa yang sekarang lagi booming. Dan tren apa yang akan booming itu kita udah harus Berarti kuasai. visioner juga gitu Ya, Mas ya. kalau custom itu kita nggak bicara tentang teknik, kita nggak cuma bicara tentang gimana memperbaiki atau benerin, tapi custom itu mix between art dan teknologi. Jadi kawinan antara dunia teknik sama dunia seni ya. Oh, Nah, kita harus punya intuisi yang tajam. Kita harus punya sense yang kuat gitu. Nggak bisa hanya kemudian lihat, oh ini bagus, ada di majalah, kita bikin. Itu namanya ngopi, mengkopi. Ya. Berarti menciptakan tren juga, betul begitu atau Ya, itu salah jadi satunya ya? salah satu kenapa Retro Classic Cycles itu bisa bertahan lama ya karena kita bisa membaca tren, kemudian kita bisa membangun motor custom yang benar-benar to be personalized. Jadi bagi saya itu custom itu bagaimana barang yang umum itu kita rubah menjadi sesuatu yang sangat spesial atau to be personalized. Nah, kayak motor sampean ya sampean banget. Iya, gitu. betul. Motornya Pak Banu ya Pak Banu banget, Pak Jokowi ya Pak Jokowi banget. Tapi kalau kita bikin motor yang sama untuk si A, si B, si C ya Produksi itu nggak massal. custom namanya gitu. Terus bisa cerita kenapa bisa sampai Retro Cycle akhirnya bisa ke dunia internasional? Oke, itu ceritanya ceritain. panjang banget. Nah ini, saya cerita tentang challenging membangun atau membuat bengkel custom di daerah ya. Biasanya kalau bengkel custom besar itu rata-rata ada di kota besar, ada di Jakarta, di Bandung, di Bali. Iya, Karena betul. notabene orang yang seneng custom dan punya uang di kota-kota kota-kota itu gitu. Iya. Nah, waktu kemudian bicara Jogja, orang udah mulai bertanya, masa ada Jogja itu bengkel custom? Karena waktu bengkel saya berdiri 2002, itu populasi motor custom di Jogja mungkin bisa dihitung tangan lah, sedikit banget. Itu perjuangan yang sangat luar biasa. panjang ya. Bagaimana saya harus memposisikan diri saya di Jogja, customer saya di kota-kota besar itu mau datang ke Jogja membangun motor di Jogja. Nah, untuk mereka mau datang harus ada rasa trust. Iya. Trust akan kemampuan kita, trust akan quality kita, trust akan service kita. Nah itu kita bangun. Untuk orang jadi percaya itu nggak mudah. Nah ini perlu proses dan kita melakukan promosi. Jadi setiap kali ada acara, kebetulan bengkel saya lebih spesialis ke motor Harley Davidson dan motor-motor Eropa. Jadi setiap kali ada acara-acara motor itu Harley dan Eropa, event dimanapun kita berusaha datang. Kita bisa membawa motor kita tunjukkan ke orang-orang luas. Ini loh karya kita, ini loh kualitas kita, ini loh kalau kita bikin motor kemudian after sales kita seperti ini.
Pelan tapi pasti orang mulai percaya dari Jakarta, dari Bandung, dari Bali, dari Kalimantan. Bahkan ada satu customer saya dari Kalimantan itu bikin motor total 7 motor. Jadi setiap tahun bikin satu motor. Dari Jadi setiap tahun ya 7 motor itu buatan kita. Terus mulai dari luar negeri, ada dari Brunei, pesan frame, pesan spare part dari Malaysia, dari yang paling jauh kita kirim tuh pernah ke Abu Dhabi. udah sampai ke Iya. dunia internasional. Iya. Jadi itu semua by proses, nggak ada yang instan. Makanya buat teman-teman yang sekarang pengen buka bengkel custom, hitungannya bukan hari atau bulan, tapi hitungannya udah tahun, puluhan tahun. Jadi kamu harus menguatkan tekad untuk membuka bengkel custom. Apalagi sekarang persaingan juga Ketat sekali ketat, tapi nilai positifnya orang udah ngerti tentang custom. Di era saya awal-awal buka bengkel, kita bangun motor custom, itu kalau di jalan suka dipecandain, wah motornya udah mirip Harley mas. Padahal ini motor Harley. Sampai pernah ada yang bilang Sampai begitu? iya, karena pemahaman masyarakat tentang motor custom waktu itu belum seperti sekarang. Oh, gitu. Oke, bicara tentang bengkel saya, pelan tapi pasti, kemudian orang mulai datang. Terus setiap kali acara kontes lokal ya, kita bawa karya kita dan alhamdulillah dapat apresiasi. Kemudian kita juga menginisiasi satu event. Nah, itu Event waktu itu Harley Davidson Club Yogyakarta itu bikin acara Jogja Bike Rendezvous. Nah, kita usulkan bagaimana acara ini jadi berbeda dengan banyak event-event yang lain. Yang pernah ada. Event Harley Davidson Club yang lain. Nah, yang beda apa? Ada custom kontesnya, di mana builder-builder seluruh Indonesia itu membawa karya ke sini dan karyanya ini di show off kan. Ada kontesnya dan dijuri. Nah, itu rame acaranya dan setiap tahun orang mempersiapkan karya dia untuk dibawa ke event itu. Oke. Perjalanannya kemudian saya dapat undangan beberapa kontes di luar. Di luar negeri. 2007 itu di AMD World Champion Custom Bike Competition di Kuala Lumpur. Jadi Oktober 2007 dan alhamdulillah dari peserta dari Jepang, Malaysia, Thailand, dari Singapura, dari Indonesia, kita dapat apresiasi juara 3 atau second runner up. Itu motor yang namanya siapa? Motor Mas Lulut semua punya nama. Ya, motor kita bisa kasih nama. Motor waktu itu namanya Axquake. Nah, waktu itu punyanya Mas Andi, anak Jogja juga, pengusaha dari Jogja. Terus di tahun berikutnya kita diundang ke acara Cool Breaker itu 2010 di Jepang. Di Jepang. Saya bawa motor namanya waktu itu Kiai Perkoso yang ngasih nama Ngarso Dalem si Sultan. Hamengkubuwono Itu yang ke-10. Basisnya Yang batik ya. Triumph. Bukan, Oh, basic bukan. basicnya Harley Harley. Davidson Sportster. Iya. Motifnya batik, Batik. mesinnya diukir. Itu setahu saya sih pertama kali kita coba dari saya ya terutama saya pertama kali membuat kolaborasi dengan batik itu kan peninggalan Warisan, nenek betul. moyang kita ya. Iya. Kita angkat batik itu ke dunia custom. Dan ternyata applause-nya di panggung internasional luar biasa. Orang bertanya-tanya, "Wow, ini motif painting apa kok bagus banget?" Mereka bilang, "Wow, you are talented and amazing." Padahal saya hanya bawa batik ke motor custom. Terus ukir-ukirannya juga ukir-ukiran yang kalau di kita kan biasa orang Biasa, ngukir. Iya. Nah, waktu ngukir yang diukir mesin Harley kan jadi nggak biasa. Iya. Nah, itu juga makanya. orang akhirnya di Jepang tuh bilang, "Wow, amazed," gitu. Nah, ini saya punya keyakinan bahwa dunia custom Indonesia ini akan cerah di panggung internasional. Nah, tinggal bagaimana saya memperkenalkan dunia custom Indonesia itu keluar. Akhirnya tahun berikutnya saya diundang lagi nih di Jepang di acara Yokohama Hot Rod Custom Show 2011. Saya bawa satu motor namanya Buellton. Itu motornya motor cafe racer. Gayanya itu gaya British cafe racer atau cafe racer ala Inggris.
Tapi mesinnya mesin Buell Amerika. Jadi kita gabungin gayanya gaya England, mesinnya mesin Amerika, ornamennya ornamen Indonesia karena ada ukiran juga, terus motif-motif kayak grip gasnya itu dari gagang keris gitu ya. Itu kita pakai buat itu 2011. Nah, disitulah titik balik kita dalam bawa motor di luar negeri. Orang akhirnya banyak bertanya, terutama media. Lulut, LT. Orang luar biasa panggil saya LT karena Lulut susah diucapkan. LT, L sama T. Apakah ada event kayak seperti ini di negara kamu? Saya bilang ada. Oke, kalau ada kita minta diundang. Kita mau datang, mau lihat seperti apa sih karya-karya budidaya di Indonesia. Karena setiap kali ketemu cuman kamu doang. Iya. Nah, balik dari Jepang, saya, adik saya Yayat sama satu lagi Aan, itu saya langsung bilang sama mereka berdua, oke, ini kita udah nggak bisa lagi ngeles. Bilang kita punya event, ternyata kita nggak ada event. Kalaupun ada, cuma numpang event lain. Kita harus develop satu event sendiri. Nah, waktu itu Aan bilang, oke mas, sebelum bikin event, ada baiknya kita bikin survei. Oke, kita bikin survei kecil-kecilan, kita kumpulkan data bengkel-bengkel custom yang ada di Indonesia. Ternyata hasil surveinya kaget. Bengkel customnya itu nggak banyak. Masih bisa dihitung pakai tangan. Se-Indonesia itu? Indonesia. Jadi kebayang nanti pesertanya siapa. Tapi saya pikir the show must be go on, no or never gitu ya. Sekarang atau enggak, ya udah. 2012 bulan Oktober kita bikin Custom Fest pertama kali. Custom Fest 2012. This is our garage. Ini garasi kita. Kenapa garasi? Karena kalau orang seneng custom itu nongkrongnya di garage, di bengkel kan. Kalau orang yang seneng beli mobil motor baru itu nongkrongnya di showroom. Di showroom, ya. Nah, betul. Saya bilang this is our garage. Ini garasi kita, ini rumah kita bersama. Jadi kita undang komunitas motor custom, mobil dari mobil klasik, mobil hot rod, terus BMX, skateboard, terus sepeda lowrider, terus komunitas body art, ada musiknya, komplit. Nah, kita pengen dunia custom Indonesia ini tidak berkiblat hanya keluar. Kenapa hanya keluar? Karena kita ngelihat di beberapa negara itu kiblatnya keluar, American minded, Jepang minded. Tapi kita pengen yang jadi kiblat itu diri kita sendiri, karena kita punya kultur yang kuat. Kiblat kita apa? Budaya kita. Makanya saya libatkan beberapa komunitas biar saling isi, jadi melting pot di situ. Nah, event pertama sukses, rame. Yang nggak rame hanya sponsornya dan berakhir dengan kerugian yang cukup signifikan. Jadi ini saya cerita suka dukanya di Custom Fest. Jadi jangan jangan hanya melihat Custom Fest sekarang ya. Custom Fest dulu saya cerita nih. Oke, kita evaluasi. Waktu berlalu 1 tahun kemudian, tim ini gathering lagi, ngumpul, mau bikin lagi nih. Kita coba bikin proposal sebaik mungkin, kita kasih ke sponsor, nihil lagi. Tahun kedua? Tahun kedua juga nihil lagi. Akhirnya acara tetap berlangsung dan kerugiannya tambah banyak lagi. Gitu. Wah, ini benar-benar passionate. Baru di sini kayaknya. Iya, tahun kedua kita semakin terpuruk, semakin tenggelam dalam kalkulasi yang minus gitu. Gegap gempitanya dapat, aplausnya dapat segemuruh, tapi waktu kita lihat pembukuan sedih gitu. Terus tapi masih tetap lanjut dong misalnya. Iya, di tahun ketiga kita coba lagi. Waktu itu Aan ngasih tahu saya, Mas, kalau tahun ini ternyata dari sisi perhitungan kita masih minus, udahlah Mas, ini tahun terakhir karena minus kita cukup signifikan nilainya. Nah, kita coba tahun ketiga, alhamdulillah ada satu sponsor yang serius masuk. Yang ini bikin kita kayak dapat suntikan darah. Wah, dapat angin ini ya. Lagi ada produk-produk sigaret yang sudah mulai tertarik untuk tune in di dunia custom. Ini tambah kita semangat lagi. Nah, tahun ketiga mulai kita
Operasionalnya tertutup. Oh. Tahun keempat kita mulai mengembalikan apa yang jadi minus kita. Baru tahun kelima itu semua tercover. Sampai sekarang. Ya, jadi ceritanya nggak semanis ini ya, Yang orang lihat ya. buah delima ya. Iya. Jadi Kelihatan. ada ceritanya. Oke, itu cerita tentang custom fest. Gitu. Tapi bicara custom fest kita nggak bicara tentang untung rugi. Ini hanya flashback. Saya cerita tadi hanya flashback. Tapi kita bicara tentang sebuah passion anak bangsa yang ingin memperlihatkan sisi lain dari negaranya. Karena kalau saya keluar tuh begitu bicara dari Indonesia, selalu yang diomongkan waktu itu tuh negara ketiga, negara miskin, penuh korupsi, negara di Khatulistiwa yang sibuk dengan illegal logging, membabat alas. Ini cerita yang sedih bagi saya. Saya pengen nunjukin negara saya dari sisi lain. Bahwa negara saya itu penuh anak muda yang gila akan karya, yang punya membuat sesuatu dengan tangan dia. Pemuda-pemuda yang kreatif. Nah, ini yang pengen saya angkat. Makanya dengan Custom Fest itu kita bicara sebuah passion, di mana anak-anak muda Indonesia berkarya, bagaimana anak-anak muda Indonesia itu setiap tahun berkumpul untuk saling mengapresiasi karya, bagaimana anak-anak muda Indonesia itu setiap tahun mengarsip karya-karya dia. Dan kita tunjukkan ke dunia custom internasional bahwa kami punya sesuatu yang berbeda. Wah. Karena karya-karya kita itu diakuin sangat otentik dan original. Dari anak-anak Indonesia yang Iya, dunia dari custom para sendiri ya. penikmat Builder- custom, builder, pemerhati ya. custom itu di Indonesia itu karyanya benar-benar otentik. Kenapa? Terinspirasi iya, tapi waktu mereka kesini kemudian lihat orang ngebangun motor custom dengan land speed record, pemecahan rekor dunia, dia bertanya apakah ada tempat untuk itu di sini. Jawabnya nggak ada. Bikin motor yang ada paku-pakunya. Apakah di sini tuh ada tempat es ya, Iya. yang dia bisa pakai motor dengan nggak ada. Karena passion dia bikin ini ya, dia bikin. Dibikin aja begitu Iya. ya. Makanya banyak yang bilang crazy. It's crazy man. Custom Indonesia so crazy. Iya. Terus setelah menggeluti dunia custom motor sekian lama kayak gitu, itu ada rasa jenuh nggak sih Mas, atau bosen gitu nggak sih? Oke, sebelum ke jenuh, saya bicara tentang satu sisi lagi, potensi dunia custom Indonesia. Tentunya teman-teman tahu kan, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, kemarin tuh membeli motor chopper dari Elders Helmet. Kalian tahu nggak bahwa motor yang dibeli Pak Jokowi bikinan Elders Helmet itu pernah kita bawa ke Jepang. Jadi program Indonesian Attack itu program yang dibikin Custom Fest disupport oleh Backcraft. Itu membawa karya-karya terbaik Indonesia untuk ditampilkan di satu buah acara bergengsi Yokohama Hot Rod Custom Show. Nah, ini 2 tahun yang lalu berarti. 2 tahun yang lalu kita bawa ke sana. Pulang dari Jepang itu dibeli sama Pak Jokowi. Wah, Nah, habis habis itu itu dipakai itu ya, yang warnanya emas. kuning emas itu karyanya Elders. Nah, habis itu Indonesia mendadak custom. Bagi saya senang. Itu sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan. Indonesia mendadak custom. Nah, harapan saya ini tidak seumur jagung, tidak seperti tren batu ake atau gelombang cinta Wah, iya. yang besok sudah hilang gitu ya. 3 bulan Nah, hilang. Bagaimana kita meng-keep ini, api ini selalu nyala. Nah, ini tugas kami di Custom Fest untuk selalu menjaga api dan spirit custom ini selalu nyala dan berkobar. Nah, untuk teman-teman nih yang senang custom, bikin karya custom yang bener-bener se-original mungkin, artinya bahwa itu memang cerminan kamu. Terinspirasi boleh, tapi jangan pernah mengcopy. Kenapa? Karena waktu kita menuangkan karya-karya custom kita sesuai dengan passion kita, sesuai dengan diri kita waktu make itu bener-bener gue banget.
Contoh ya, kalau saya dengan postur ya sedengan gini, oke lah nonton motor-motor di Amerika custom yang wah stangnya tinggi. Yep. Tapi kemudian kalau saya beli kemudian stang dari Amerika saya pakai, nanti bukan saya naik motor tapi motor naikin saya. Iya, Iya. kecil. itu sebenarnya sebagai contoh ya. Dan apa ya? Bicara tentang custom, tren di Indonesia ini unik. Kalau di negara lain custom booming, semua sibuk memproduksi part. Nah, di Indonesia itu custom booming, tapi yang sekarang dapat apresiasi tertinggi adalah part-part yang handmade, bikinan tangan. Oh, Jadi yang limited, yang handmade itu sekarang lagi dicari orang lagi banyak. dicari ya. Oh, gitu. Nah, buat kamu yang sekarang pengen custom, nggak harus melulu Beli part. browsing cari part ini, part itu, part ini. Coba desain sendiri, kemudian dibikin dengan karya sendiri, mungkin motor kamu akan lebih unik atau mobil hot rod kamu akan lebih unik. Setelah tadi custom phase. Oke, setelah custom phase ya. Dunia Oke. custom terus maksud ngerasa ada mau apa lagi, bikin apa lagi ya pasti kan begitu. Kalau kita bicara jenuh, bagi saya harus ada pelampiasan, harus ada sebuah penyaluran. Nah, mimpi kecil ini bukan hanya sekedar untuk kita wujudkan, tapi di satu sisi bagi saya ini apa ya, kata-kata yang lebih tepatnya itu mengupgrade mimpi. Oh, Jadi upgrade mimpi. mengupgrade mimpi itu gini. Dulu keinginan saya hanya pengen bisa custom. Waktu itu kesampaian, kalau kita cuma diem aja, ya kita udah puas diri. Iya. Terus kemudian bikin bengkel custom. Heeh. Mimpi baru kan? Mimpi baru. Oke, kita kejar. Dapet. Sudah punya bengkel, bisa berdiri bengkel. Waktu itu bengkelnya kecil, hanya satu garasi sini dan ini belum di keramik, masih ubin lah. Heeh. Kita develop, kita sedikit-sedikit kita tabung sampai jadi seperti ini. Kemudian bengkel sudah berdiri, saya punya niat, wah pengen jadi builder yang Hitungkan dunia. Dilihat oleh panggung custom dunia. Ah. Nah, itu kan mimpi baru, di-upgrade lagi mimpinya. Kemudian kita sudah sampai satu level, kita pengen sharing passion bikin acara yang namanya Custom Fest. Betul. Biar apa? Biar anak-anak muda Indonesia itu nggak perlu Keluar bawa negeri. karyanya jauh-jauh ke luar negeri kayak saya. Karya dia tetap di Indonesia, tapi dunia custom itu pada datang ke sini. Oh. Wartawan-wartawan dari Luar negeri datang. majalah-majalah custom dunia itu kita undang. Kita beliin tiket untuk datang ke Jogja. Untuk apa? Untuk meliput karya-karya ini, builder-builder muda Indonesia ini. Nah, ngupgrade mimpi lagi, pengen main mobil. Kesampaian, upgrade terakhir ya main pesawat. Jadi buat kalian, jangan cepat berpuas. Manakala keinginan itu sudah tercapai atau terlampaui, silahkan pikirkan apa yang pengen diwujudkan tapi belum bisa. Nah, kalau sudah tahu apa itu, upgrade mimpi kalian. Karena dengan mengupgrade mimpi kalian tuh akan ada pumping spirit baru untuk belajar lagi, untuk bertanya lagi, untuk akhirnya kita tidak jumawa di atas. Kita akhirnya down to earth lagi untuk mau gimana sih wujudin mimpi baru ini. Nah, itu. Jadi setelah Custom Fest berjalan, kemudian ngebangun motor itu udah jadi karena kerjaan sehari-hari ya. Sometimes kita ada kejenuhan. Nah, untuk nutup kejenuhan itu saya harus cari sesuatu yang keluar dari rutinitas saya. Akhirnya mulai main mobil. Mobil yang di sebelah ini bangun, kebetulan saya sukanya mobil Amerika, bangun mobil Amerika. Nah, sampai pada satu titik juga jenuh. Nah, saya mulai berpikir mimpi masa kecil saya yang belum kesampaian. Kemudian ingat terbang. Karena waktu kecil kalau ada pesawat terbang itu selalu ngejar sama teriak motor mabur, jaluk duite. Walaupun nggak pernah dikasih uang ya. Tapi anak kecil seusia saya dulu, zaman saya itu selalu begitu.
ngejar pesawat terbang sambil teriak-teriak minta uang. Nah, saya pikir ini momen lah. Ini momen saya wujudin mimpi kecil saya. Mulailah saya mengeksplor, menggali tentang dunia pesawat. Dan saya putuskan untuk bergabung dengan salah satu klub terbang di Jogja, Jogja Flying Club. Jogja Flying. Saya bergabung, kemudian saya mengutarakan maksud saya untuk bisa terbang, dan mereka memfasilitasi dengan training terbang. Sampai akhirnya saya bisa terbang solo, terbang sendiri. Nah, sudah bisa terbang, mulai ngeksplor, terbang kemana, sampai satu titik, kira-kira kalau ngerakit pesawat sendiri dan diterbangkan keren kayaknya. Nah, Akhirnya mulailah mimpi itu diwujudkan. Kalau kita punya mimpi kan mulai kita list. Iya, betul. Untuk ngerakit pesawat tuh butuh apa tuh? Oh, butuh kemampuan di bidang tentang aerodinamis, tentang perakitan pesawat, tentang engine pesawat, tentang avionik. Nah, mulai belajar dulu sebelum melakukan perakitan pesawat ini. Sampai kita sudah mantap, yakin, mulailah saya bikin ngerakit. Kalau ini beli kit dulu dari luar, dari beli kit kemudian kita rakit. Nah, begitu. Boleh kita bermimpi suatu saat kita bisa ngerakit dari nol. Mulai dari plan sampai diwujudkan sampai diterbangkan. Tapi untuk sekarang kita main aman dulu. Kita beli kit, kita rakit, kemudian kita terbangkan. Itu aja udah seneng kan? Sampai satu titik nanti kita bisa ngembangkan lagi. Nah, ini saya pengen sharing nih buat teman-teman yang punya mimpi terbang, bahwa terbang itu tidak susah gitu. Nyatanya saya bisa. Nyatanya saya tidak harus dengan sekolah terbang yang bertahun-tahun atau mungkin dengan biaya yang sangat mahal. Saya bisa. Nah, kalau saya bisa, kalian pasti juga harus bisa gitu. Tinggal seberapa kuat sampean untuk mewujudkan mimpi sampean. Nah, itu kuncinya di situ. Terus kalau dibilang terbang itu berbahaya, sampai sekarang saya bisa diinterview masih ya. Iya. Kalau terbangnya berbahaya, saya sudah nggak bisa diinterview gitu. Jadi jangan terlalu mengambil sebuah kesimpulan. Kalau kamu pengen terbang, saya dulu pelajari, kalian gali. Simpel aja. Semua yang dilakukan dan dipersiapkan dengan baik itu bisa meminimalkan resiko. Jadi kalau kita di dunia terbang itu memang kita harus hati-hati, kita harus benar-benar set up. Karena di udara itu no room for error. Mas, dengan ini nanti misal jadi cita-citanya yang pengen terbang sampai kemana? Kalau terbang ke Bali pernah, terus ke Jakarta pernah. Mungkin mimpi yang lain adalah gimana anak-anak muda Indonesia ini akhirnya mengerti dunia dirgantara, lebih cinta dirgantara, karena Indonesia itu sangat indah. Dan yang mimpi saya sih ngajak anak muda Indonesia ini untuk yuk kita bareng-bareng yuk belajar terbang. Dengan belajar terbang itu kita bareng-bareng bisa ngeksplor Indonesia. Oh iya Mas, kalau pengen belajar terbang, mungkin semua orang belajar terbang. Caranya bagaimana? Orang step pertamanya apa? Enggak belajar. Kalau belajar terbang atau pengen. Kalau belajar terbang, pertama adalah hubungin flying club terdekat. Ya, di beberapa bandara itu punya flying club. Yeah. Flying club itu di bawah FASI, Federasi Airsport Indonesia, dan itu di bawah jurisdiksi wewenang pembinaan TNI AU, Binport Dirga, Bina Potensi Dirgantara. Silahkan kalian kontak, kemudian banyak bertanya di sana, dan kalau kalian nyaman silahkan bergabung. Karena apa?
dengan bergabung dengan Flying Club ini akan jauh lebih memotong cost daripada kalau kalian taruh kata pengen terbang kemudian ikut atau masuk ke flying school. Oh, Gitu. jauh banget nggak? Ya, Jauh sekali ya? kecuali kalian pengen terbang untuk masuk ke terbang komersil. Oh, itu beda lagi. Beda, kalau komersil memang harus sekolah. Oh, Karena harus ada rating CPL-nya. Tapi kalau terbang yang seperti saya lakukan ini adalah terbang sport and rekreasional. Jadi terbang yang memang untuk keperluan sport itu terbang kalau di dunia terbang ada spotnya juga. Nah, terus rekreasional terbang untuk hobi itu bukan Ya, termasuk hobi. termasuk rekreasional ini. Oh. Itu. Kalau terbang pengen jadi terbang militer ya daftarnya ke TNI AU. Jangan ke Flying Club. Itu salah jalan namanya. Tapi dari yang sini apa maksudnya yang buat sport ini bisa ke komersil nggak sih? Kalau mau ke komersil itu harus tap rating karena license-nya beda. License-nya beda. Jadi ini tidak bisa untuk kemudian jadi pilot komersil. Megang kayak di airport megang Boeing nggak bisa. Berarti harus ada sekolah lagi. Ada sekolah lagi. Nah, kalau mau itu ya harus sekolah. Tapi kalau hanya sebatas kita pengen terbang dan terbangnya itu memang terbang untuk kita sendiri, itu license-nya SPL-nya sudah cukup, Sport Pilot License. Gitu. Kita bisa terbang, kita bisa enjoy, lihat scenery dari atas. Iya. Pasti semua pada pengen. Saya juga pengen, cuman saya takut ketinggian. Jadi saya nggak mau terbang. Untuk yang takut ketinggian, gampang. Sebelum take off, silakan banyak minum obat tidur dan tutup mata. Nanti kalau udah landing, dibuka dan bangun. Pasti nggak takut. Nanti ceritanya diceritain pilotnya. Kalau pengen tahu yang dari Jogja dari atas atau apa bisa ngeliat vlognya Mas Lulut. Mas Lulut juga punya vlog. Itu vlognya di apa namanya Mas? Lulut Retro. Lulut Retro. Itu kalian pasti dijamin kepengen Bisa semua. juga di Instagram saya di Lulut Retro juga. Di Instagramnya juga. Ya. Itu kalau ngeliat Instagramnya, ngeliat YouTube-nya, wah isinya cuman ya Allah, ya Allah, ya Allah. Isinya cuman begitu. Nah, kenapa saya banyak bikin konten terbang di YouTube saya? Karena saya pengen sharing. Jadi kalau saya terbang kan maksimal saya hanya bisa ajak satu orang. Tapi kalau saya bikin vlog YouTube, saya bisa membawa banyak orang untuk terbang bareng sama saya. Kita sharing dan harapan saya suatu saat saya terbang dengan Anda dengan teman-teman semua wing to wing sebelahnya. Wey. Kita tunggu gebrakannya Mas Lulut yang baru yang bakal ngajak terbang kita apa namanya sharing terbang Mas ya. Ya, sharing passion. Sharing passion. Goks pasti goks banget. Oke, Mas Lulut. Kayaknya udah malam banget kayaknya. Boleh udah, closing ya? Boleh saya closing tapi nanti bakal ada custom face lagi tuh. Oh Kapan ya. itu Mas? Oke, buat teman-teman yang seneng custom atau pengen tahu custom atau yang sekarang mungkin baru denger selentingan tentang custom itu apa, nanti datang 5-6 Oktober 2019 di Jogja Expo Center di Yogyakarta. Kita ada acara Custom Fest 2090. Tahun ini tagline-nya Back to the Root, kembali ke root kita. Setelah kemarin 1 tahun kita terumbang-ambing dalam situasi politik yang sangat keras gitu. Ini masa yang paling tepat kita untuk kembali ke root kita. Kita punya akar budaya, kita punya kepribadian bangsa, kita punya spirit budaya ketimuran yang kuat. Ayo itu kita munculkan lagi. Yang lalu udah biar berlalu, kita balik lagi, kita bangun spirit kebangsaan kita. Dan di dunia custom kita tidak bicara dengan sekedar bicara dengan oral, tapi di dunia custom kita bicara dengan karya. Weh, sebenarnya pengen nanya bocoran-bocorannya apa aja, tapi tunggu aja tanggal 5 sampai 6 Oktober 2019 di JEC. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Terima kasih Mas Lulut. Sama-sama, matur nuwun. Terima kasih. Matur nuwun. Nanti kapan-kapan kita berjumpa lagi. Oke, closing boleh ya? Boleh, terima kasih Mas. Monggo, ada kata. Oke, buat teman-teman semua, jangan pernah
lelah untuk bermimpi. Dan kalau mimpi kalian sudah tercapai, silahkan diupdate lagi mimpinya yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, maju terus dunia custom Indonesia. Mari bicara dengan karya. Oke, matur nuwun. Ya.